Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bawa nih mobil XL7-nya ke beres, alias bengkel resmi. Jadi kemarin yang udah bro-bro sekalian lihat tuh, waktu gue bikin in-depth tour mobil ini dan sedikit review atas mobil ini, ternyata ditemukan juga tipe R-nya nih, alias tipe rembes, walaupun masih sedikit ya. Jadi memang waktu kilometer 1000 itu kan sudah ada servis ya, servis pertama dari mobil ini. Nah waktu itu tuh dilihat oleh saya sendiri dan mekaniknya juga memberi informasi, memang belum ada tuh tanda-tanda rembesan di mesin ini. Nah sekarang odometer itu nunjukin angka 5500 dan itu muncul tuh, padahal masih 5500 ya. Ya walaupun memang gue juga baca-baca dari forum-forum yang ada, memang banyak yang muncul ketika mobil ini sudah dibawa jauh. Ya entah memang karena cruisingnya itu yang terus-menerus ya, artinya mesin terus bekerja, mungkin berjam-jam. Nah kemarin itu memang mobil ini sudah pernah dibawa ke Yogyakarta dan satu lagi ke Kuningan, Jawa Barat. Nah mungkin karena jaraknya yang jauh, otomatis mesin bekerja terus menerus, ataupun kita nggak di tol itu kan putaran mesin bisa tinggi rendah gitu kan ya. Mungkin hal itu juga kali yang micu si tipe R ini muncul gitu. Oke, sekarang kita jalan aja menuju bengkel resminya yang di BSD deh. Jadi waktu yang 1000 itu gua bengkel resminya yang di daerah apa ya namanya ya, Pulau Gadung. Karena memang sekalian waktu itu yang repair and maintenance ya, masalah body repair yang teman-teman juga udah tahu waktu itu kita ketabrak. So jadi stay tune aja, kita bakal lanjut ke bengkel BSD sambil jalan-jalan aja nih hari ini ya. Nah jadi ini sebenarnya kilometernya baru 5500 Pak. Cuman kan kemarin lagi bikin video ngeliat ke bawah mesin, nah itu muncul yang banyak dibilang tuh ada rembesan di bagian bawah, sedikit sih masih. Nah kemudian karena kemarin bawa keluar kota Jogja sama Kuningan, nggak apa-apa deh ganti oli yang ke 10.000 aja di 5.500 gitu, bisa kan ya? Bisa. Berarti untuk pemakaian pakai kupon ini aja nggak apa-apa? Pakai kupon yang 10.000 gitu ya? Jadi untuk oli mesin sama filter oli, itu kan free ya. Free ya. Nah, jadi untuk jasa ganti mesin sama olinya sama filternya free. Free, oke. Itu free-nya itu sampai berapa kilometer sih? Untuk pemakaian sampai 50.000 km. Oh, sampai 50.000 km ya? 50.000 km atau 30 bulan. 30 bulan. Berarti 2,5 tahun ya. Oke. Artinya kalau saya pakai lebih cepat ya intinya lebih cepat habis aja ya. Oke. Untuk rutinitas jalan-jalan jarak jauh ya mungkin lebih cepat ya. Lebih cepat iya. Rekomendasi untuk ganti oli. Cuman kalau misalkan bener-bener 10.000 emang aman Pak ya olinya? Aman ya? Aman. Memang jaminan 10.000 ya. Terus paling sama ini Pak, saya ngerasain kalau misalkan di RPM bawah, misalkan kita ngegas baru awal gitu ya, itu suka kayak ada yang geter gitu dari mesin berasa ke kaki. Nanti dicek aja. Coba dicek aja Pak ya. Jadi kayak kalau di gas-gas nanggung gitu, misalkan kita habis lepas gas gitu di tol ya, terus kemudian kita mau gas lagi, di awal aja tuh, di awal der gitu kayak ada rasa gitu di kaki tuh. Boleh dicek aja. Kayaknya kalau di sensorinya, ini juga ya, accident ya? Betul, pernah accident. Nah, cuman waktu itu rasa ini sebenarnya dari awal, dari yang 1000. Saya udah nyampein, waktu itu kan kita kebetulan accident terus sekalian masuk Pulau Gadung ya. Biar sekalian mau di repair. Nah, itu udah disampaikan juga sih rasa yang saya bilang kok kayak ada geter-geter ya. Sama geter-geter itu muncul kalau mesin mobil itu misalkan lagi didiemin semalaman, Pak. Besok paginya pas panasin, kan RPM otomatis naik ya? Nah, pas lagi turun itu ada yang dedet gitu, sambil turun tuh gitu. Tapi kalau dingin doang, karena kan RPM-nya naik gitu kan ya Pak ya? Bagian-bagian bawah masih ya? Iya, di belakang. Accident-nya tabrak belakang. Ke-record ya berarti gitu ya kalau di resmi ya? Oke. Kalau yang rembes itu udah banyak keluhan kan ya Pak ya?
dari beberapa unit tuh. Kalau saya cek di internet, itu ada apanya ya? Ada beberapa yang ini apa? Enggak semuanya sih ya. Enggak semuanya. Cuman kayaknya lumayan banyak kalau di grup Facebooknya itu. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Pak? Ini aja apa? Pengalaman apa? Proses pengalamannya kurang rapat aja, jadi ada rembesan. Proses silen Ya, gitu. Oh. Oke. Berarti otomatis kalau nanti kita dicek ini juga diisilan lagi gitu atau gimana? Iya, kalau misalkan nanti dicek juga kalau misalkan apa ada rembesan. Iya. Kalau misalkan rembesan bekas perakitan kan ada tuh. Oke. Nah, tapi kalau misalkan rembesan orang rembes oli keluar ya, paling nanti diperbaiki ganti silnya. Oh, ganti silnya. Cuman untuk pengerjaan kan agak lama tuh, bisa sampai 2 harian. Oh gitu. Iya, karena bongkar dong otomatis. Bongkar cover itu kan, cover timing chain itu. Bongkar timing chain. Oh. Berarti kalau misalkan bongkar itu otomatis nginep. Nginep lah. Terus oli juga keganti ya sebenarnya? Ya kalau misalkan oli kan masih ditabung dulu kan. Hah? Iya, harus diturunin dulu. Nanti kan kalau ditabung di tempat yang bersih, nanti kan bisa dimasukin lagi kan. Oh gitu. Jadi sebenarnya masih pakai oli yang sama ya, nggak diganti olinya ya. Oh, oke. Oke deh kalau gitu. Dan untuk pengerjaan bodi engine sekarang di Pulau Gadung semua. Terpusat satu doang ya? Oh. Ada sih yang di Limau Cikarang. Oh, Cikarang? Ya. Jauh juga. Ya, untuk tahap pertama, servis di bengkel resmi yakni pengecekan seluruh bodi unit mobil nih. Jadi dipastikan dulu memang ketika ada goresan itu terjadi sebelum masuk bengkel. Kemudian juga dicek lagi kelengkapan dari mobil seperti apa aja yang ada di mobil. Apakah toolkitsnya lengkap dan apakah buku manual serta buku servisnya masih tersimpan di mobil. Intinya supaya masuk dan keluar dari bengkel tetap di kondisi yang sama. Ini mah termasuk kering ya. Biasanya Apanya? Ini kan termasuk kering ya. Biasanya kan di sini nih ada bersak Iya. oli kan. Ah. Ini kan termasuk kering. Oh, tapi yang di bagian bawah kemarin saya foto ada sih Pak di fotonya. Mungkin nanti harus dari agak bawah deh. Yang sering apa? Ada bercak-bercak di sini. Dari sisi situ ya? Iya betul. Di pas antara ini kan ada blok mesin, cylinder head sama ini kan cover. Nah ini di sini. Oh. Kering itu. Kering ya? Kering. Soalnya kemarin saya videoin yang dari agak bawah itu ada sedikit noda, entah debu atau itu nanti debu kali ya. Nggak apa-apa deh. Kalau itu kan kering pasti, kalau oli kan pasti bekas terus kan ya. Iya. Boleh deh nanti dicek aja, nggak apa-apa ke bawah ya Pak ya. Iya. Siapa tahu dari bawah lebih kelihatan gitu. Iya. Terus sama satu lagi apa sih Pak yang pada komplain tuh apa? Saf itu ya katanya, yang oli yang ada basah olinya. Nanti dicek aja. Nanti dicek aja sekalian Pak. Kalau ini mah kering, kan kelihatan kan kalau Kering ya? Iya, kalau semuanya Nggak semuanya ada. Nggak apa-apa nih Pak, jadi biar sekalian terdokumentasi juga. Biar teman-teman tahu kalau yang kemarin ternyata bukan rembesan ya. Ini kan ada sini kan. Oke deh, kalau gitu. Sekalian cek itunya Pak ya, yang saf itu. Basah atau enggak gitu. Semuanya ada yang lengkap ya? Ya, lengkap. Tools lengkap sih. Oke deh. Berarti itu kemungkinan belum rembes ya Pak gitu ya? Ya. Cuma nanti coba dipastiin lagi aja Pak ya. Soalnya kemarin fotonya nanti saya tunjukin ya Pak. Ada kayak abu-abu hitam gitu. Saya pikir itu oli yang ngering gitu Pak. Kan bersih kan? Yang bagian atas bersih ya. Oke, sambil nunggu unitnya, kita ajak jalan-jalan bro-bro sekalian dulu untuk lihat-lihat Suzuki BSD ini ya. Kalau setahu saya, Suzuki BSD ini yang tipenya 3S alias sales, service, dan juga suku cadangnya atau spare part.
Nah, ini adalah ruangan kalau bro-bro sekalian servis di Suzuki BSD ini. Jadi di sini ada TV-nya, kemudian ada beberapa sofa dan juga kita bisa langsung direct ngeliat ke arah servis area. Jadi kita bisa lihat unit kita sedang dikerjakan dari kaca ini. Dan yang nggak ketinggalan kalau kita servis di bengkel resmi adalah snack cornernya nih. Jadi di sini disediakan beberapa minuman seperti air putih, kopi, kemudian teh dan juga snack-snack roti dan lainnya. Ini semua gratis ya, dan saya rasa semua bengkel resmi yang pernah saya kunjungin dari beberapa brand juga menjadi standar nih. Nah, kemudian di luar ini juga ada bagian ruang tunggu, mungkin karena sedang PPKM ya, pembatasan, so jadi kapasitas ruangan di dalam itu dibatasi untuk kapasitas duduknya. Tapi normal sih, nggak ada yang kelainan yang istilahnya pincang atau apa gitu. Dari pengecekan sama penggantian olinya ya Pak. Oke. Buku servis ya. Mau diamplopin? Boleh, diamplopin aja. Oke, siap. Ini untuk Bapak, yang ini nanti untuk security ya Pak? Keluar ya? Iya. Oke. Kendaraannya sama Pak Jamil ya? Iya, oke. Makasih ya. Iya. Oke, hari ini sudah selesai ke bengkelnya. Ini kita udah di perjalanan pulang. Nah, jadi kesimpulan tadi di bengkel ada 2 poin yang gue sampaikan tentang keluhan mobil ini. Pertama, itu yang soal kemungkinan rembesan ya. Kemudian yang kedua itu adalah soal getaran ketika mobil ini baru dalam kondisi mesin dingin ya, dinyalakan, kemudian terasa getaran gitu, RPM-nya tuh sedikit kayak turun gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika mobil itu dijalankan tapi RPM rendah, misalkan kita habis lepas gas gitu ya di tol, kemudian mau nambah kecepatan lagi. Nah, itu di awal-awal sekitar RPM 2000-an kurang ya, 2 atau sampai 2,5 kalau nggak salah deh. Itu juga geter gitu. Geternya yang gue rasakan di gas agak kikuk, itu sampai terasa di kaki gitu. Nah, memang kalau yang untuk masalah pertama yang rembes itu, versi tadi service advisor-nya ya, Pak Jamal itu belum sih katanya untuk unit ini. Tapi yang dicurigain jadi rembesan itu tadi dibersihkan. Nanti kalau mau lihat videonya gue masukin. Nah, kotoran itu dibersihkan, nanti dilihat lagi apakah memang ini muncul lagi gitu loh. Walaupun indikasinya versi dia adalah tidak rembes gitu. Kemudian yang kedua yang masalah getaran itu, memang gue pikir karena ya jangan-jangan karena ini mobil banyak yang rembes gitu kan, bisa aja nih kurang oli dan jadinya seperti itu gitu kan. Itu analisa gue. Tetapi tadi pas dicek itu ternyata katanya nggak ada yang kendala ya di mobil ini, artinya nggak ada yang malfunction. Jadi nggak ada yang rasa-rasanya agak pincang, itu versi mereka tidak ada. Tapi setelah ganti oli memang yang dirasakan itu ya cukup improve sih, artinya getaran itu nggak terlalu parah. Tadi dicoba di awal-awal, kemudian dipakai jarak tadi sekitar 50 kiloan juga baru muncul lagi sih sedikit doang tuh getaran. Cuman memang yang tadi gue belum mention adalah sebenarnya nih gue pernah merasakan ini di R3 lama. Jadi di R3 lama itu mesinnya masih sama kan. Waktu itu gue bawa punya temen, kondisi tahun lalu kalau nggak salah, R3 yang generasi awal itu di jalan tol, atau yang tadi gue bilang kondisinya ketika kita turunin gas kemudian kita mau gas lagi ada rasa getaran itu. Cuman gue pikir oh ini mungkin mobil karena usianya gitu kan, ataupun mungkin dia namanya mobil sudah berumur, dia juga ngambilnya dalam kondisi bekas, kita nggak ada yang tahu pemakai sebelumnya. Gue berpikir ya kalau mobil baru masa sih udah begitu gitu. Jadi gue sandingkan dengan R3 itu tanpa gue kasih tahu ke service advisor tersebut. Tapi ternyata memang bisa jadi aja nih, bisa jadi ya. Jadi ini memang siapa tahu karakter bawaan dari mesin K15B yang belum gue tahu. Nah, itu aja paling kesimpulannya dari servis bengkel resmi nih. Di kilometer 5.500, belum sampai 10.000, tapi nggak apa-apa, gue bawa servis keduanya yang masih free. Ya paling nanti akan ngurangin aja sih, jadi harusnya mungkin jatah servisnya lebih panjang, yang gratis ya ini akan mempercepat waktu. Tapi gue merasa di 5.000 kemarin karena ini mobil cukup capek, udah ke Jogja, udah ke Kuningan gitu ya, gue kasih dia refreshment sedikit deh. Jadi gitu aja video hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan ataupun kalian pengguna Excel 7 lainnya nih,
yang bisa komentar di bawah gimana kondisi XL7 kalian. Oke, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.